Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seorang anak di Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah tega menikam ibu kandungnya sendiri dengan sebilah pisau hingga meninggal dunia. Perbuatan keji tersebut dilakukan tersangka hanya karena kesal ditegur saat menonton televisi. Satreskrim Polres Jepara, Jawa Tengah mengamankan remaja berinisial MF, 17 tahun, warga Kecamatan Mayong karena diduga tega menikam ibunya sendiri, SM, 34 tahun dengan sebilah pisau dapur hingga meninggal dunia. Peristiwa ini berlangsung saat MF sedang menonton televisi sambil rebahan dan ditegur ibunya. Jadi korban menegur karena pelaku tidak mau bekerja dan seharian hanya menonton televisi saja. Oke, untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai kasus ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan AKP Muhammad Fahrul Rozi, Kasatreskrim Polres Jepara. Selamat pagi, Pak Rozi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu dan Mbak Vita. Ya, Pak Rozi, kalau dari kasus ini sebenarnya cerita lengkapnya bagaimana, Pak Rozi? Baik, akan saya ceritakan kronologisnya ya. Kemarin itu pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 pukul 14. Seorang ibu atas nama inisial SM, umur 34 tahun, keluar dari kamarnya dan melihat seorang anak, yaitu kandungnya. Kita sampaikan di sini anak pelaku ya. Anak pelaku ini sedang tiduran sambil menonton. Ditegur oleh ibunya agar yang bersangkutan itu bekerja, jangan hanya menonton saja. Selanjutnya, tidak terima ditegur, si anak melakukan atau bercekcok dengan ibunya. Kemudian naik pitam, ada pisau di sekitarnya, kemudian ibunya ditusuk. Setelah ditusuk, ibunya terjatuh. Setelah terjatuh, dipukul di bagian kepala, yaitu kena di telinga kanan. Kemudian punggung ibunya juga ditendang. Namun perlu diketahui, Mas Bayu, walaupun sang ibu itu dalam kondisi bersimbah darah, yang namanya kasih ibu sepanjang masa ya. Jadi itu ibunya menyampaikan kepada si anak pelaku ini, nanti kalau kamu ditanya bapakmu, sampaikan tadi ada orang gila masuk dan menusuk ibu. Setelah itu dia keluar karena panik, kemudian minta tolong sama tetangganya untuk menolong ibunya. Selanjutnya ibunya dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah di Jepara ini. Namun pada pukul 17 nyawa ibunya tidak tertolong dan dikabarkan meninggal dunia. Oke, Pak Kasat. Akibat dari pendarahan. Oke, tadi kan Pak Kasat mengatakan ada ada pesan khusus yang disampaikan oleh sang ibu ya kepada pelaku ini. Kalau di hadapan pihak kepolisian ketika dimintai keterangannya, apa yang kemudian disampaikan oleh pelaku tersebut, Pak? Gimana, Mbak? Tadi kan ada pesan khusus yang disampaikan Pak Kasat. Pak Kasat mengatakan ada pesan khusus yang disampaikan oleh korban kepada pelaku. Kalau misalnya ada orang bertanya, bilang saja dibunuhnya oleh seseorang. Kan begitu. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh pelaku di hadapan pihak kepolisian ketika dimintai keterangannya? Pada saat dibilang keterangan, yang bersangkutan hanya bisa menangis, menyesali perbuatannya. Selanjutnya dia baru menyadari bahwa itu hanya emosi seketika, namun perbuatannya menghilangkan nyawa ibunya. Nah, Pak, soal cekcok ini, Pak, sudah sering belum, Pak, di antara korban dan anak pelaku ini? Jadi memang betul sekali sering terjadi ya, karena si anak ini di lingkungan tempat tinggalnya terkenal sebagai pengangguran, kemudian sosialnya juga kurang. Mereka ini tergolong kelas ekonominya di ekonomi menengah ke bawah, karena orang tua bapaknya ini bekerja sebagai buruh pembuat genteng, sedangkan anaknya pengangguran dan terkadang ikut bekerja dengan bapaknya sebagai buruh genteng ataupun sebagai buruh bangunan. Ketika kejadian tidak ada orang di rumah atau bagaimana, Pak? Sampai pada akhirnya kejadian ini bisa terjadi? Tidak ada, pada saat itu tidak ada orang di rumah. Hanya saksi kita sinkronisasi, kita sinkronkan dengan keterangan para tetangganya bahwa tidak ada orang masuk ke dalam. Oke. Nah, memang awalnya si anak pelaku ini mengaku ada orang lain masuk ke dalam, tapi setelah
dilakukan pemulasaran jenazah, kemudian jenazah itu dimandikan, ada yang mengganjal menurut warga, selanjutnya warga menghubungi pihak kepolisian, kemudian kita datang ke TKP untuk menginterogasi si anak pelaku, dan akhirnya anak pelaku juga mengakui. Oke. Oke. Artinya memang anak pelaku ini sempat ya Pak, mengatakan bahwa ada orang gila gitu yang datang ke rumahnya dan menusuk ibunya. Jadi apa yang disampaikan sama ibunya ini sempat dilakukan dulu ya? Betul. Jadi untuk mencari pertolongan ke tetangga sebelahnya yang ada di luar rumahnya, itu yang bersangkutan itu menyampaikan bahwa ada orang gila masuk dan menusuk ibunya. Hal ini disampaikan ibunya karena khawatir si anak ini dimarahi oleh bapaknya. Oke. Nah, itu tadi yang saya sempat saya tanyakan kepada Pak Kasat tadi di awal. Tapi begini Pak, ini kan tadi Pak Kasat mengatakan bahwa hasil perkembangan penyelidikan ini diduga karena kesal sesaat. Ada tidak dalam perkembangan penyelidikan ini kemudian diselidiki juga apakah kemudian pelaku ini terpengaruh dalam obat-obatan atau minuman keras atau seperti apa, termasuk dengan kondisi kejiwaan, seperti apa yang bisa disampaikan? Sama sekali tidak ada pengaruh obat-obatan, Mbak. Jadi kalau misalnya kita lihat latar belakang pendidikan, si anak ini anak putus sekolah di kelas 1 SMP. Kemudian dia punya adik umur 10 tahun, itu juga masih SD. Karena sosialnya kurang, kemudian faktor ekonomi juga, menurut saya itu hal yang menjadi kenapa si anak pelaku ini berbuat. Oke, baik Pak, dengan konstruksi peristiwa ini apa ancaman terhadap anak pelaku ini Pak? Jadi kita menerapkan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di mana ancaman hukuman pidananya itu maksimal 15 tahun dan denda 45 juta. Begitu Mas Bayu. Oke. Baik, terima kasih Pak Rozi atas informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu, Pak Rozi. Terima kasih Mas Bayu, Mbak Vita.